Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abduh atas presentasi yang telah diberikan. Acara akan dilanjutkan dengan pemberian presentasi selanjutnya dengan topik Kurikulum Merdeka Belajar yang akan disampaikan oleh Insinyur Samsul Arifin MT, Tim Ahli Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Kepada Bapak Insinyur Samsul Arifin MT, kami silahkan. Baik, terima kasih Pak Adit ya atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Samsul. Terima kasih Bapak Sekjen, Pak Insinyur Muhammad Abdul MT PhD atas undangan pada acara Munas BNPB PSSI ini, Bapak. Saya hadir di sini atas penugasan dari... Ya, Pak ya, panjangan. Ya, bisa didengar ya, Bapak ya? Oke. Bisa, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya. Atas penugasan dari Belmawa, Bapak Ibu Direktorat Pembelajaran dan Kemasyarakat Dikti yang saya terima 2 hari yang lalu untuk menggantikan Bapak Direktur Belmawa, Profesor Aris Junaidi, karena ada keperluan tertentu begitu Bapak Ibu. Yang terhormat juga pada Bapak Ibu peserta Munas, salam dari Bapak Direktur atas terselenggaranya Munas ini. Beliau memilih saya karena mungkin di antara tim kurikulum yang ada di Belmawa itu yang dari teknik cuma saya Bapak Ibu. Tekniknya pun kok ya tidak pas dengan teknik sipil ya. Saya dari teknologi industri Bapak Ibu. Tepatnya departemennya adalah Departemen Teknik Fisika Bapak Ibu di ITS Surabaya. Saya berada di Belmawa itu sudah sejak tahun 2008 Bapak Ibu. Jadi saya mengikuti perkembangan dunia perkurikuluman di sana, mulai dari penyusunan panduan kurikulum tahun 2016 sampai yang terakhir, Bapak Ibu. Mohon bisa diizinkan untuk share screen ya, Bapak, Pak Adit. Bisa ya, Pak ya? Oke, ini bisa ini. Saya turut berbahagia Bapak Ibu atas Munas ini. Saya lihat tadi saya scan satu persatu, rupanya sebagian ada yang sudah saya kenal Bapak Ibu, karena sebagian ada yang beberapa kali mengundang saya di perguruan tingginya, ya, dan sebagian ada yang belum saya kenal. Jadi salam kenal ya Bapak Ibu semuanya. Semoga Munas ini berhasil Bapak Ibu dan memberikan manfaat buat prodi-prodi teknik sipil, ya, khususnya untuk mahasiswa dan lebih khusus lagi untuk pembangunan di Indonesia yang walaupun dalam masa pandemik ini rupanya pembangunan terkait dengan infrastruktur dan sebagainya masih terlihat ya Bapak Ibu sebagai orang dari luar teknik sipil masih terlihat geliatnya gitu. Moga-moga ini adalah sebagai sebuah tanda dan moga-moga juga COVID ini segera berlalu Bapak Ibu. Mungkin di sela-sela ibadah kita sisipkan doa kita supaya COVID ini segera diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa agar semua kegiatan itu kembali normal. Ya Bapak Ibu, termasuk program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karena kebijakan ini Bapak Ibu dulu digagas atau dicetuskan oleh Mas Menteri itu sebelum COVID. Barangkali tidak menyangka kalau beberapa bulan berikutnya ya Bapak Ibu terjadi interrupt dengan kondisi COVID ini. Sehingga pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini ya mengalami perlambatan, walaupun tetap didorong oleh kementerian untuk terus merencanakan dan meletakkan indikator-indikator kinerja terkait dengan pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah sebuah opsi buat mahasiswa
yang pada intinya adalah untuk memberikan waktu Bapak Ibu lebih lama lagi bagi mahasiswa untuk belajar di dunia nyata, itu Bapak Ibu. Mas Menteri waktu melonsing ini menyampaikan dalam ilustrasinya, kalau selama ini mahasiswa belajar berenang itu di kolam renang, dengan kebijakan ini mahasiswa akan punya opsi untuk belajar berenang di lautan. Kita bisa menangkap ini bahwa Bapak Ibu bahwasanya ini adalah kesempatan bagi kita yang berada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi opsi-opsi nanti yang akan dipilih oleh mahasiswa. Kalau kita perhatikan dari ilustrasi itu, Bapak Ibu, belajar berenang di kolam renang dan belajar berenang di lautan, itu artinya bahwasannya standar kompetensi lulusannya atau learning outcome-nya atau CPL-nya adalah tetap kemampuan berenang. Jadi dari prodi teknik sipil tidak perlu kehilangan ke teknik sipilannya. Ya, tidak perlu kehilangan itu. Karena seringkali Bapak Ibu ada salah tafsir, dikiranya Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini mahasiswa prodi tertentu bisa mengambil apa saja di luar prodinya, ya di bidang yang berbeda. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap standar kompetensi lulusan CPL keprodiannya itu menjadi referensi utamanya di dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan opsi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam buku panduan Merdeka Belajar, mahasiswa akan mendapatkan penguatan ya, dengan kompetensi tambahan terhadap CPL keprodiannya. Ya, dalam hal ini adalah CPL Prodi Teknik Sipil. Oleh karena itu di dalam buku itu dituliskan yang pertama tujuan MBKM ini adalah meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan. Nah, itu Bapak itu satu yang pertama. Yang kedua adalah internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan atau dunia industri. Nah, bagian kedua ini Bapak Ibu yang memang tidak didapatkan mahasiswa belajar di kampus. Ya, internalisasi sikap profesional dan budaya kerja. Dia akan dapatkan jika dia belajar di lapangan, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah menyiapkan lulusan kita sebagai pemimpin masa depan, bangsa yang unggul dan berkepribadian. Ini adalah tujuan-tujuan mulia yang diemban oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita ingin melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang pertama yang harus kita pegang adalah standar kompetensi lulusan, CPL ini Bapak Ibu. Kalau enggak, nanti kita akan bermasalah banyak hal. Bermasalah saat ikut akreditasi BNPT, ya. Bermasalah juga mungkin pada saat kita ikut akreditasi internasional yang menggunakan pendekatan outcome based education itu, gitu ya Bapak Ibu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah link and match, gitu. Mohon maaf Pak. Yang berikutnya adalah learning experience, pengalaman belajar di tempat kerja, ya Bapak Ibu, tempat dia melaksanakan kerja praktek. Ya, yang berikutnya learning experience itu hendaknya link and match. Jadi ngeling dan cocok gitu ya Pak ya. Ngeling dengan mitra dan cocok. Ya bisa saja ngeling tapi tidak cocok kan Bapak Ibu. Ya, magang oke, sudah setuju di industri, tapi yang menjadi subjek pembelajaran di sana nggak match dengan JPL-nya. Jadi ini link dan match ini. Ya, ngeling dengan mitra dan cocok yang dipelajari dengan standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi melalui badan musyawarah barangkali ya Bapak Ibu ya. Melalui badan musyawarah ini kita pikirkan bersama-sama apa yang menjadi profil lulusan teknik sipil, apa yang menjadi CPL atau standar kompetensi lulusan inti ya, dari teknik sipil, walaupun nanti begitu dibawa ke perguruan tinggi masing-masing sesuai dengan SNDT bisa dimuati oleh visi misi program studi di universitas masing-masing. Lalu ya yang keempat adalah kurikulum Bapak Ibu harus bersifat fleksibel dan adaptif. Nah, fleksibel dan adaptif itu kata kuncinya adalah kurikulum ini rajin diaudit. Ya, setiap tahun dilakukan audit terhadap pelaksanaan kurikulum melalui kantor penjaminan mutu. Nah, di situ akan kita lihat performa kurikulumnya. Apa saja kelemahan-kelemahan yang yang
masih ada di dalam kurikulum kita. Ya, dari situlah Bapak Ibu akan kelihatan dinamika dari kurikulum itu. Ya, tentu apa namanya fleksibel dan adaptif dari kurikulum itu bukan berarti setiap tahun harus diganti mata kuliahnya, bukan itu maksudnya Bapak Ibu ya, bukan itu. Lalu berikutnya bagaimana dengan SNDikti kita Bapak Ibu? SNDikti kita terutama di Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kita tahu semua ada 8 standar ya Bapak Ibu. Satu standar itu menjadi acuan. Jadi standar yang pertama, yaitu standar kompetensi lulusan, itu menjadi acuan bagi standar isi. Jadi semua mata kuliah yang ada tidak boleh lepas dari JPL. Ya, lalu yang kedua standar proses, bobot SKS, metode pembelajaran, ya, bentuk pembelajaran itu juga harus mengacu pada JPL. Ya, kalau toh dia harus magang di lapangan, Bapak Ibu, itu cocoknya dengan JPL yang mana? Ya. Kalau toh nanti dia harus melakukan kegiatan kewirausahaan, cocoknya dengan JPL yang mana? Ya. Apakah mungkin Prodi Teknik Sipil mengambil opsi mengajar asistensi mengajar di satuan pendidikan? Kita lihat JPL dan profilnya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya standar penilaian. Ini juga menjadi persoalan ini Bapak Ibu ya. Karena standar penilaian ini sejak dulu tidak pernah diulik oleh BAN-PT ini Bapak Ibu. Ya, kecuali yang ini, yang terakhir barangkali APS 4.0 ini. Sejak dulu tidak pernah ditanyakan bagaimana cara menilai capaian pembelajaran. Kalau saya melihat mendampingi di tempat saya di ITS ya Bapak Ibu ya. Padahal Bapak Ibu, mulai SNDikti tahun 2014 sampai sekarang, itu di standar penilaian dikatakan bahwasanya penilaian itu dilakukan pada proses dan hasil untuk mencapai JPL-nya. Ya. Nah, penilaian pada proses menggunakan rubrik, penilaian pada hasil menggunakan instrumen portofolio. Nah, ini juga apa namanya masih jarang dilakukan oleh prodi-prodi, kecuali prodi-prodi yang mengikuti akreditasi internasional. Ya, mulai terkesima dengan ini, Bapak Ibu. Ternyata dosen harus membuat portofolio ya di samping RPS ya, karena lembaga akreditasinya minta untuk membuat portofolio ya Bapak Ibu. Padahal di SNDikti sudah ada sejak tahun 2014. Cuman BAN-PT-nya memang tidak minta pada saat BAN-PT masih menggunakan 7 standar begitu. Ya insya Allah dengan BAN-PT yang kriteria 9 kriteria APS 4.0 ini akan menjadi salah satu fokus bagaimana penilaian itu dilakukan pada pada capaian pembelajaran dengan menggunakan instrumen salah satunya adalah portofolio ya. Apalagi banyak literatur mengatakan kalau mau menjalankan OB ya tidak bisa tidak, OB itu didrive oleh asesmen ya Bapak Ibu. Asesmen itu yang mendrive OB. Nah, ini juga salah satu tambahan di buku KPT yang kemarin dilaunching oleh Belmawa Bapak Ibu tanggal 9 itu ada muatan tentang paradigma UB karena buku sebelumnya belum ada ini Bapak Ibu. Ya. Kita masukkan dalam buku itu karena memang SNDT kita itu kalau kita lihat pendekatannya memang UB Bapak Ibu. Jadi kalau kurikulum kita itu kita rancang, kita desain dan kita laksanakan sesuai dengan SNDT kita, ya itulah UB. Paling kurang-kurangnya itu adalah di eviden dan data. Data dan eviden ini kelemahan kita biasanya. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut sekarang. Lalu di mana MBKM ini? MBKM itu kalau kita baca di Permendikbud, Bapak Ibu, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 14, pasal 15, 16, 17, 18, itu ternyata adalah merupakan tambahan bentuk pembelajaran. Jadi posisinya ada di standar proses, ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah mengenal bentuk pembelajaran itu ada kuliah, responsi, tutorial, praktikum, seminar, kuliah lapangan, studio, ya KKN dan seterusnya. Lalu dengan kebijakan Mas Menteri itu ditambahlah pasal-pasal di situ, pasal 15 sampai 18 tadi bentuk pembelajaran yang di dalam buku panduan diberikan ada 8 contoh, itu pertukaran pelajar, magang dan praktek kerja dan seterusnya itu Bapak Ibu. Nah, karena ini adalah bentuk pembelajaran yang ditambahkan di dalam permen itu, maka yang bisa terjadi dua hal di dalam kurikulum Pak. Yang pertama, program studi akan melakukan reorientasi kurikulum. Ya, yang sering disampaikan oleh teman-teman dari tim kurikulum Belmawa ini Bapak Ibu. Reorientasi kurikulum itu apa?
Ya kurikulumnya tidak diulik-ulik, tidak diutik-utik ini karena kurikulumnya sudah sesuai dengan SNDikti ya Bapak Ibu ya. Sudah performanya masih bagus dari hasil evaluasi atau dari hasil audit ya baik internal maupun eksternal ya Bapak Ibu. Lalu ditambahkan bentuk pembelajaran ya dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh universitas, lalu panduan-panduan, lalu ada kebijakan itu menjadi kebijakan mutu, menjadi dokumen mutu, menjadi apa namanya SOP-SOP yang dikeluarkan oleh kantor penjaminan mutu dan seterusnya Bapak Ibu ya. Lalu apa namanya membentuk mitra-mitra kerjasama ya, model-model kerjasama dengan mitra, lalu membentuk konversi-konversi ya, konversi-konversi dari kegiatan magang misalnya sebagai contoh dengan mata kuliah yang ada di dalam kurikulum ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, pilihan yang kedua adalah memang melakukan apa yang disebut dengan rekonstruksi kurikulum ya, atau kalau istilahnya BNPT itu adalah peninjauan kurikulum yang dilakukan 4 sampai 5 tahun ya. Berarti kalau kurikulumnya Bapak Ibu di prodi sudah 4 atau 5 tahun, memang saatnya ditinjau, dilakukan evaluasi, dikumpulkan data-data selama 5 tahun, lalu datanya dianalisis seperti yang tadi kita melihat tayangannya, barangkali dari analisis itu, dari evaluasi itu nanti dipilah-pilah mana yang memang perlu dilakukan perbaikan, mana yang tidak perlu dilakukan perbaikan. Ya, jadi pilihan ketiga ini adalah pilihan rekonstruksi kurikulum, melakukan perubahan kurikulum. Bisa jadi nanti dalam perubahan itu terjadi pergeseran-pergeseran mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Pergeseran mata kuliah naik di semester atau turun di semester, atau bahkan bisa jadi ada mata kuliah yang digabung, mata kuliah yang diganti, dan seterusnya. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau kurikulum itu sudah rajin, ya rajin dilakukan evaluasi, ya, secara periodik biasanya perubahannya tidak banyak. Pengalaman saya ya sekitar 5% lah, mendampingi beberapa perguruan tinggi dari besar SKS-nya. Nah itu ya Bapak Ibu. Lalu apa namanya Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar tentang OB kan ya. Kalau kita perhatikan dari macam-macam paradigma OB atau framework OB itu yang paling gampang ini ya Bapak, paling sederhana. Yaitu yang pertama adalah outcome based curriculum. Jadi kurikulum diturunkan ya mengacu pada profil, CPL, bahan kajian, lalu bahan kajian itu dibungkus dalam sebuah mata kuliah, Bapak Ibu. Ya, nanti bahan kajiannya akan terurai menjadi materi-materi pembelajaran. Ya, lalu dibuat matrik antara mata kuliah dengan CPL-nya dalam sebuah peta kurikulum. Ya, lalu disusun susunan flowchart dari mata kuliah itu sesuai dengan CPL-nya. Ya, lalu disusun RPS dan instrumen penilaiannya dan perangkat pembelajaran yang lain. Nah, semuanya ini kata kuncinya adalah constructive alignment, keselarasan dari konstruksi kurikulum yang mengacu pada profil dan capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, ini sering disebut dengan outcome based curriculum. Lalu berikutnya adalah outcome based learning and teaching. Ini pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu. Seberapa efisien efektif dosen memilihkan mahasiswa untuk belajar sesuai dengan CPL-nya, baik bentuk pembelajaran maupun metode pembelajaran. Ya, ini sangat penting Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu 8 pilihan bentuk pembelajaran MBKM. Ya, jadi di situ ada 8 contoh Bapak Ibu. Mungkin 8 contoh itu untuk teknik sipil bisa jadi tidak semuanya yang diperlukan dengan mengacu kepada CPL gitu ya. Mungkin jangankan teknik sipil, ada universitas yang tidak memilih 8 kok Bapak Ibu. Ada yang cuma memilih 5 saja karena karakteristik atau letak universitas itu di mana dan seterusnya. Ya, lalu dari 5 universitas yang yang diputuskan MBKM itu turun ke prodi. Prodinya pun barangkali tidak perlu 5, bisa juga dia memilih cuma 3 atau 4 atau bahkan ada yang memilih cuma 2 bentuk pembelajaran MKBM-nya. Tergantung pada karakteristik program studinya. Lalu yang terakhir adalah outcome based assessment dan evaluasi ini. Ini yang masih banyak kebingungan ini. Formulasi menilai CPL itu kayak apa gitu. Bahkan di panduan-panduan itu Bapak Ibu, bahkan di instrumen-instrumen akreditasi juga tidak nampak ini bagaimana ini. Semuanya dilepaskan ke program studi. Ya, ke program studi bagaimana formulasi dan model
penilaian terhadap CPL. Tetapi kalau kita membaca ke literatur tentang kurikulum itu banyak contohnya Bapak Ibu. Bagaimana kita melakukan penilaian terhadap capaian pembelajaran lulusan. Artinya Bapak Ibu, outcome based assessment dan evaluasi itu adalah sebuah jaminan ya, pada mahasiswa dan pada stakeholder bahwasanya lulusan kita itu memang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, dari hasil asesmen itu sebagian digunakan untuk evaluasi. Ya, kalau kita mengacu pada ABET, ya, asesmen dan evaluasi itu, kalau asesmen dibedakan dengan evaluasi itu asesmen pada tataran pengukuran, mengumpulkan data dan eviden. Sedangkan evaluasi, Bapak Ibu, itu adalah pada tataran menginterpretasi data dan evidennya itu, lalu diambil kesimpulan dan diambil keputusan. Apa keputusannya, gitu ya Bapak Ibu. Sehingga plan do check and action-nya itu bisa jalan, P2CA-nya bisa jalan. Kalau dalam sistem penjaminan mutu kita, barangkali PPEPP-nya bisa jalan. Nah, ini paradigma ini Bapak bisa temukan di dalam buku panduan KPT yang baru, ya Bapak Ibu, yang kemarin di launching tanggal 9 itu. Lalu Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu seperti apa? Bapak Ibu sudah tahu pasti, yaitu pertama adalah opsi yang pertama mahasiswa belajar seperti biasanya. Ya seperti sebelumnya, lebih banyak belajar di kampus. Ya, KP-nya kalau kerja praktek ya atau magang ya paling 1 bulan 2 SKS atau 3 SKS. Kuliah kerja nyata juga begitu, paling 1 bulan 2 SKS. Nah, pada pilihan yang kedua, yaitu pilihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di situ Bapak Ibu di Permendikbud itu dikatakan bahwasanya ada hak belajar ya, maksimum Bapak Ibu 3 semester atau ekuivalen dengan 60 SKS. Nah, kalau maksimum 60 SKS berarti belajar di luar prodi dan keluar kampusnya, berarti minimum 84 mahasiswa harus belajar di prodinya sendiri. Ya. Karena totalnya kan 144 Bapak Ibu. Minimal menurut SNDikti. Kalau diambil 60 maksimum, berarti dia mahasiswa harus belajar di prodinya adalah 84 minimal. Nah, di sini biasanya masing-masing perguruan tinggi universitas mengambil kebijakan. Ya, ada yang mengambil 100 SKS belajar di dalam, ada yang 108, ada yang 110, beragam-ragam ini Bapak Ibu. Beragam-ragam. Kalau kita lihat di YouTube, Mas Menteri sering bilang 25% dari total SKS itu mahasiswa bisa mengambil opsi untuk belajar di luar kampus. Kalau 25% dari 144 berarti sekitar 36 SKS mahasiswa. Ya, tapi itu omongan di YouTube Bapak Ibu, omongannya Mas Menteri. Tapi kalau mengacu ke Permendikbud ya kira-kira sekitar 40% ya. 40% lebih sedikit lah. Ya, itu ada opsi buat mahasiswa untuk belajar di luar kampus atau di luar prodi. Nah, yang di luar prodi di kampus yang sama itu ekuivalen dengan 1 semester atau 20 SKS. Ya, di prodinya sama, di luar prodinya, berarti di prodi yang berbeda, tapi di kampus yang sama. Ya, ini juga beragam-ragam, Bapak. Ada yang cuma mampu sampai 6 SKS saja, ada yang mampu sampai 10 SKS, dan seterusnya. Memang ada yang semangat sampai 20 SKS, begitu. Ya, boleh-boleh saja ya. Lalu berikutnya adalah mahasiswa bisa mengambil opsi belajar maksimum 2 semester, ekuivalen dengan maksimum 40 SKS. Di prodi yang sama ataupun berbeda di luar perguruan tinggi. Ya, lalu dia juga bisa mengambil opsi tadi yang magang, kemudian kewirausahaan dan seterusnya. Dan opsi-opsi ini Bapak Ibu harus lengkap difasilitasi. Ya, tetapi tidak harus semuanya diambil oleh mahasiswa. Karena ini adalah opsi. Ya, sampai nanti Bapak Ibu kita terkena oleh IKU, indikator kinerja utama ini ya Bapak Ibu. Keputusan Menteri nomor 754 tahun 2020. Di situ ada indikator terkait dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan di situ secara eksplisit dikatakan magang itu adalah 1 semester ya Bapak Ibu. Salah satu indikatornya gitu. Mau kita ambil atau tidak indikator itu ya terserah kita juga gitu ya. Terserah kita juga. Tapi ya memang ada konsekuensinya kalau tidak diambil, baik untuk PTN maupun PTS. Kalau PTN ya jelas langsung terkena oleh keputusan Menteri itu. Tapi kalau PTS itu melalui LL Dikti Bapak Ibu, karena keputusan Menteri itu
dikenakan pada PTN dan LL Dikti. Nah, LL Diktinya di bawahnya kan PTS-PTS ini. Ya, pasti nanti indikatornya LL Dikti itu berasal dari PTS-PTS yang ada di bawah koordinasinya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu untuk menjalankan itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentu harus mengikuti ketetapan Menteri. Dalam hal ini, ketentuan Menteri dalam hal ini adalah SNDikti, ya, Permendikbud nomor 3. Yang kedua, harus mengikuti kebijakan pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Apa kebijakannya? Yaitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah diperlukan bentuk-bentuk model-model kerjasama ini. Jadi supaya pelaksanaan magang nanti bisa cocok Bapak Ibu, ya bisa cocok begitu untuk pencapaian CPL-nya, ya kita harus merundingkan dengan stakeholder ini, dengan calon tempat magang itu. CPL kita seperti ini, lalu kalau di magang di tempatnya Bapak, kira-kira Bapak Ibu di industri atau di mana ya kalau sipil itu, di Kementerian PUPR misalnya, nah ini kira-kira ada program magang yang cocok dengan CPL kita atau tidak? Ya, ya saya kira kalau teknik sipil dengan PUPR sudah link ini ya. Tapi tinggal match-nya saja. Tapi saya dengar juga sudah match ini. Saya pernah diundang oleh salah satu prodi teknik sipil yang ada di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Kebetulan di situ diundang teman-teman dari PUPR. Ternyata teman-teman PUPR itu juga punya program magang gitu. Dan ternyata program magangnya waktu itu setelah dibicarakan di forum itu ternyata cocok Bapak Ibu. Jadi tinggal kirim mahasiswa saja. Lalu magang itu kalau Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti sekarang, kalau mau 20 SKS tinggal dikonversi mana mata kuliah yang cocok karena CPL-nya sudah cocok kan, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang jelas di bawah bimbingan dosen pelaksanaan ini Bapak Ibu ya. Kemudian diperlukan model-model konversi. Ini semua adalah opsi untuk mahasiswa, tapi kewajiban untuk perguruan tinggi memfasilitasi. Nah, apa yang perlu Bapak Ibu kita persiapkan? Yang perlu Bapak Ibu konstruksi kurikulumnya, ya Bapak. Pada umumnya kalau di bidang engineering ini Bapak Ibu, kurikulum kita itu di klaster secara hierarki itu seperti ini pada umumnya. Kalau kita mengacu ke APET, ke IAB barangkali nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Prof. Misteri Gozan dari IAB barangkali. Strukturnya adalah seperti ini, matematik and basic science, ya. Kalau secara umum di lembaga akreditasi internasional itu sering disebut dengan basic science. Ini kira-kira 1 sampai 2 semester. Lalu engineering science, kalau secara umum sering disebut dengan intermediate science. Ilmu-ilmu di mata kuliah yang menjadi penghubung antara matematik basic science dengan ilmu yang di atasnya. Ya. Kalau di bidang engineering disebut dengan engineering design, atau kalau secara umum disebut dengan specific science gitu ya Pak, yang menjadi penghubungnya. Nah, engineering science ya kira-kira ya 3 semester di atasnya. Lalu engineering desainnya 3 semester lagi di atasnya. Nah, kalau kita bisa membuat struktur seperti ini enak Bapak Ibu. Kita mau melaksanakan MBKM ya juga mudah, mau melaksanakan kebijakan yang sekarang lagi macet yaitu MEMES, multi entry, multi exit itu juga enak. Kalau sudah terstruktur kayak gini Bapak Ibu ya. Ya masalahnya banyak kurikulum yang mata kuliahnya itu belum sempat distrukturkan. Nah, ini barangkali kesempatan untuk menstrukturkan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ada juga yang melevel dengan taksonomi belum. Ya, ini ada juga yang seperti itu, lembaga akreditasi. Ya, bagaimana menurut keilmuan dalam bidang teknologi pendidikan ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita merujuk ke Pak Blum itu tidak pernah di dalam bukunya itu memberikan rekomendasi taksonomi Bloom itu digunakan untuk melevel jenjang pendidikan, tidak pernah, ya tidak pernah. Bahkan ada cara menghitung SKS berdasarkan taksonomi Bloom. Itu kalau kita baca bukunya Bloom maupun bukunya yang direvisi oleh Anderson tidak pernah kita temukan. Itu semacam semacam ijtihad, gitu ya, semacam istihad. Istihad itu pendapat Bapak Ibu ya, pendapat yang perlu diuji ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, struktur kurikulumnya sekarang Bapak Ibu. Saya perlu 2-3 slide lagi ya Bapak Ibu. Nah, pastikan bahwasanya semua mata kuliah itu terkait dengan CPL-nya. Pastikan Bapak Ibu. Kalau tidak ya kecocokan dengan SNDT ya tidak
tidak terpenuhi ya Bapak Ibu, karena di SNDIK itu setiap mata kuliah harus sesuai dengan JPL-nya. Lalu Bapak Ibu tadi di klaster matematika basic science begitu, lalu 3 semester di atasnya engineering science, dan di atasnya lagi engineering design. Ya silakan Bapak Ibu atur bagaimana ini. Agar nanti Bapak Ibu, dan di sebelah kanannya adalah general studies, itu mata kuliah terkait dengan mata kuliah wajib nasional yang harus kita jalankan sesuai dengan Undang-Undang 1212, ada 4 mata kuliah, lalu mata kuliah wajib universitas atau institut yang biasanya dikelompokkan dengan di dalam mata kuliah wajib umum ini. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu nanti agak cermati itu adalah posisi mata kuliah di matrik ini. Karena seringkali ditanya, mengapa mata kuliah mekanika teknik itu berada, mohon maaf saya tidak tahu persis di mana letaknya ya Pak. Mengapa berada di semester 3 gitu ya, atau semester 4? Ya mengapa di situ? Nah, apa kaitannya dengan mata kuliah di atas di bawahnya, kanan kirinya gitu ya. Nah, ini kita mesti harus punya argumentasi yang baik Bapak Ibu supaya nanti peletaan mata kuliah itu mempunyai reasoning yang bagus ya Bapak Ibu. Karena seperti yang kita ketahui, dalam kurikulum itu ada konstruksi ilmu yang sering disebut dengan body of knowledge. Ya, body of knowledge itu pasti ada konstruksinya. Ya, ada strukturnya Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin tidak, pasti ada strukturnya. Ya, itu satu. Yang kedua ada soal-soal tentang kependidikan, ya pedagogik Bapak Ibu, atau andragogik, atau yang sekarang sering ditanyakan oleh asesor internasional itu gitogogik Bapak Ibu. Ada kependidikannya. Mengapa itu diletakkan di situ? Apa dari sudut pandang kependidikan, tingkat kesulitan belajarnya seperti apa? Ya, nah itu nanti ada istilah keluasan dan kedalaman itu Bapak Ibu. Ya, keluasan dan kedalaman. Keluasan dalam konteks apa? Kedalaman pada pada menuju apa, kalau istilahnya di IAB itu adalah capstone-nya apa gitu ya. Capstone. Ya, capstone-nya apa gitu ya. Kedalamannya ke arah mana gitu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, dari struktur itu kita masuk Bapak Ibu, masuk ke strukturnya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang. Karena itu tadi sudah terstruktur ya Bapak Ibu, matematik basic science, engineering science, dan engineering design. Lalu sekarang kita pilih Bapak Ibu, kita pilih-pilih mana yang masuk mata kuliah yang harus dipelajari di prodinya sendiri. Ya, kita pilih-pilih ini Pak. Ya, supaya nanti kalau kita memilih bentuk magang yang structure form, itu konversinya tidak sulit ya. Tidak tercecer mata kuliahnya di bawah-bawah. Itu pasti sulit kalau seperti itu. Ya, jadi misalnya contoh, ini contoh ya Bapak Ibu ya, ini contoh misalnya semester 1 sampai semester 5 itu adalah mata kuliah yang masih diambil di dalam prodinya atau di dalam universitasnya. Barangkali begitu ya Pak ya. Jadi dia sebagian mengambil di prodinya sendiri, barangkali sebagian sudah bisa lintas prodi di universitasnya masing-masing. Barangkali begitu. Atau bisa juga yang sampai semester 5 ini full di prodinya sendiri ya. Full di situ. 96 SKS misalnya kalau dalam contoh ini. Berarti sudah masuk kan Pak? Tadi kan minimal 84, berarti sudah masuk. Lalu berikutnya dipilih Pak, mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodinya, di luar kampus misalnya. Ya. Nah, itu diletakkan di mana? Semester 6 misalnya. Nanti dia bisa mengambil mata kuliah di luar kampus, sekaligus dia melaksanakan misalnya proyek independen atau melaksanakan kewirausahaan atau yang lain Bapak Ibu. Nah, baru magangnya, ya karena magang itu bagi prodi engineering itu sangat penting Bapak Ibu, sangat penting magang itu diletakkan di semester 8 sebagai contoh gitu ya. Nah, kalau menurut SNDIK tadi bisa sampai 20 SKS kan Bapak Ibu. Kalau menurut indikator kinerja utama malah ditetapkan minimal satu semester gitu ya. Nah, satu semester kalau tidak sampai 18 atau 20 SKS, kasihan mahasiswanya, rugi waktu gitu ya Bapak Ibu. Waktunya rugi. Ya. Dan kegiatan magang itu Bapak Ibu menurut buku panduan bisa sekaligus mahasiswa melaksanakan penelitian tugas akhir atau skripsi bersama-sama ya bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki kecepatan belajar tinggi ya Bapak Ibu ya. Yang IP-nya misalnya 3,8, 3,9, seperti itu barangkali dia bisa. Jadi dia bisa lulus 3,5 tahun gitu Bapak Ibu. Tapi untuk hal yang sifatnya normal Bapak Ibu bisa saja setelah magang itu dia memperoleh
masalah-masalah di tempat magangnya itu begitu kembali semester 8 dia mengangkat masalah itu dari tempat magang. Bahkan bisa jadi pada saat magang dia juga dapat gambaran data apa yang bisa diambil. Bahkan dia sudah punya datanya barangkali gitu ya Pak ya. Jadi ini bisa mempercepat sebenarnya kalau kita satu memang MBKM itu didesain dengan cermat Bapak Ibu di awal pelaksanaannya. Jadi sekarang ini kan ada hibah, bantuan, pengembangan kurikulum kemitraan ya Bapak Ibu yang sekitar 600 program studi seluruh Indonesia pada fase desain ini Bapak Ibu. Luarannya adalah desain. Ya implementasinya masih barangkali semester depan atau tahun depan, silakan saja gitu ya. Jadi kita harus persiapkan betul ini Bapak Ibu. Berikutnya slide yang terakhir ini Bapak Ibu adalah yang ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita mendesain itu tadi, jadi kita pilih-pilih itu tadi, baru kita coba kita simulasikan ini Bapak Ibu. Kita simulasikan. Ada mahasiswa pertama ini yang mengambil kuliah di semester 8 misalnya, di semester 7 misalnya, seperti biasanya ambil kuliah biasa ini di kampus. Lalu dia ambil kerja praktek di tempat kerja cuma 2 bulan misalnya, 1-2 bulan. Seperti yang biasa dilaksanakan oleh mereka. Lalu ada mahasiswa kedua ini Bapak Ibu, mengambil opsi magang 1 semester ini. Ya, karena 1 semester dia berada di di luar kampus Bapak Ibu, punya peluang magang itu bisa dinilai sampai maksimum 20 SKS. Ya, sampai maksimum 20 SKS. Nah, 1 semesternya kurikulum dan 1 semesternya tempat kerja itu memang agak berbeda. Kalau 1 semesternya di kurikulum itu kan 4 bulan ya Bapak Ibu, 16 minggu kan, 4 bulan. Sedangkan 1 semesternya oleh pihak stakeholder itu sering diterjemahkan 6 bulan, ya 6 bulan kerja. Mereka minta begitu, ya 6 bulan kerja lah gitu. Tapi kurikulum kita 1 semesternya itu adalah 4 bulan. Ya sehingga kalau magangnya itu 20 SKS masih nututin Bapak Ibu. Karena kalau kita hitung 20 SKS dengan sistem konversi 1 SKS setara dengan 170 menit atau kalau dibulatkan 3 jam, itu masih perlu waktu untuk 20 SKS itu kira-kira 5,6 bulan. Ya. Jadi kalau 6 bulan di industri masih bisa masuk ini Bapak Ibu. Ya masih bisa masuk, artinya dengan jam kerja 8 jam. Tapi kalau 1 semesternya 4 bulan, 20 SKS, memang tidak ada tempat magang yang bisa menampung Bapak Ibu. Karena nanti jam kerjanya menjadi 12 bulan. Ya, karena tempat kerja itu shift-nya kan 8 jam. Ya, 1 hari itu kan 8 jam ya Bapak Ibu. Shift-nya, pergantiannya itu, jam kerjanya. Ya, jadi masih untung ini Bapak Ibu jika nanti bisa magangnya dihargai sampai 20, karena di tempat dia magang itu 1 semesternya 6 bulan, itu masih bisa mereka atau waktunya cukup untuk setiap harinya bekerja 8 jam ya Bapak Ibu. Nah ini lalu bagi mahasiswa yang mengambil magang maka perlu dikonversi ini Bapak Ibu. Ya ini mengambil bentuk yang structure form ini, dikonversi seperti ini. Dan konversi mata kuliah dengan magang ini mesti harus kita desain sejak awal dan itu adalah sebuah paket. Ya, ini paket. Nah, ini kalau kamu ambil magang ini konversinya ini. Ambil magang ini di tempat ini konversinya dengan mata kuliah ini. Ambil magang ini di tempat yang lain lagi konversinya dengan mata kuliah ini, ya. Jadi inilah yang mendorong Belmawa untuk memberikan hibah karena ini punya tingkat kesulitan yang cukup tinggi Bapak Ibu karena kita harus bicara betul dengan mitra di tempat mahasiswa nanti akan magang, mulai dari kesesuaian CPL dengan kompetensi yang dia dapat. Lalu kita bicarakan juga pelaksanaannya seperti apa, ya apakah nanti mahasiswa kalau di sana mendapatkan akomodasi, ya apakah nanti mendapatkan transportasi, apakah nanti dia dapat pembiayaan, kalau teknik sipil barangkali dipikirkan, apakah nanti kalau dia magang di situ asuransinya seperti apa, ya karena di dalam pembelajaran itu ada istilah Pak, learning risk, ya risiko pembelajaran Bapak Ibu, ya. Mestinya mahasiswa teknik itu di perguruan tinggi itu mestinya harus punya asuransi ya Bapak Ibu. Ya. Bisa jadi dia berada di lab yang terkait dengan benda-benda berat ya Bapak Ibu. Kalau di lab sipil itu kan benda-bendanya berat-berat itu Bapak. Atau di teknik elektro yang teganannya sangat tinggi ya Bapak Ibu. Nah, itu mestinya harus ada asuransi ya Pak. Jangankan begitu Bapak Ibu. Di tempat ruang kuliah saja risiko pembelajaran itu ada.
Sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai contoh. LCD itu seringkali ditaruh di atap gini Bapak Ibu. Ditaruh di atap. Sedangkan remote-nya seringkali entah kemana begitu. Entah kemana. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Dia memanggul temannya untuk mempencet tombolnya itu. Nah, kalau mahasiswa itu jatuh pada saat perkuliahan, ya siapa yang menanggung asuransinya? Asuransi kecelakaannya. Nah, ini di tempat kita masih kurang ini Bapak Ibu. Ya, mungkin teknik sipil ini bisa menginisiasi ini Bapak Ibu ya. Karena teknik sipil ini kayaknya yang paling tua ini di Indonesia. Salah satu program studi yang paling tua. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya kelebihan ya Pak Abdu, saya mohon maaf, Pak Aditya. Barangkali nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi ya Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Arifin atas presentasi yang telah diberikan. Acara akan dilanjutkan dengan pemberian